Shalom saudara, puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama hari ini. Mari kita ambil posisi yang terbaik, kita mulai membuka hati kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Jikalau Kau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu denganmu Tuhan. Kami tahu Bapa itu semua karena anugerah-Mu, dan kami ingin memberikan yang terbaik dari ibadah kami Tuhan, yaitu hati kami Bapa. Kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada, di situ Engkau ada Tuhan, dan Engkau mampu untuk menyertai kami Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada di samping kami Tuhan, untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hanya Engkau saja yang berhadirat di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan masuk. Biarlah Roh Kudus membantu kita untuk memahami Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa sentuh hatiku. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita dengan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, ya Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Amin. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua bersuka cita hari ini. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Pujilah namamu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik dan sangat baik. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kami. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk Tuhan isi dengan kebenaran firman Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut sebab Engkau mendatangkan
kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu semua ada campur tangan-Mu di dalamnya Tuhan. Dan kami Tuhan tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan, tapi kami hanya ingin mengandalkan Kau saja dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan ini Tuhan bisa berakar, bertumbuh Tuhan, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga kami bisa serupa dengan-Mu Bapa. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau terus berikan dia hikmat Tuhan, sehingga kata-kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, itu hanya berasal daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang bertemakan menghadapi penderitaan. Dalam firman Tuhan kali ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang bernama Hana. Dalam Matius 16 ayat 24 mengatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang percaya ditakdirkan untuk mengalami yang namanya penderitaan. Dan Tuhan pasti memberikan namanya karunia untuk menderita. Tetapi tidak semua orang berhasil menghadapi penderitaan dengan baik. Karena memang manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi apakah tidak ada harapan ketika kita mengalami penderitaan? Tentu tidak. Pasti ada harapan. Tuhan tidak mungkin memberikan penderitaan tanpa memberikan jalan keluar. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh yang bernama Hana, dan terambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Kita tidak akan baca semuanya. Kita akan lihat ya. Keadaan Hana, ekonominya kelasnya menengah ke atas. Bagaimana bisa dikatakan menengah ke atas? Karena suaminya ini terlihat nenek moyangnya adalah orang-orang kaya. Dan persembahan Elkana kepada imam ketika dia mempersembahkan persembahan itu bukan persembahan yang murah. Karena orang-orang yang kelas ekonominya di bawah mempersembahkannya itu burung dara, ya, burung perkutut, ya terserah lah, burung apa aja yang dagingnya murah. Tapi Elkana tidak. Elkana itu mempersembahkan daging, dan itu menjadi tanda bahwa dia orang yang mampu. Dan setiap keluarganya dipenuhi dengan kebutuhan yang berlimpah. Nah, orang-orang Israel ini biasanya setelah mempersembahkan persembahan daging, itu persembahannya dibagi dua, ya, separuh untuk imam, separuh untuk keluarga. Dan keluarganya terpenuhi semua satu persatu. Jadi kelihatan sekali bahwa keadaan Hana ini ekonominya cukup bagus, ya. Dan dia juga punya suami yang cukup mencintai, karena tidak setulusnya mencintai sebenarnya. Dan arti nama Hana ini adalah anugerah. Jadi keadaan Hana yang cukup bagus ini tidak menutup kemungkinan Hana mengalami penderitaan. Kita lihat penderitaannya apa. Penderitaan Hana yang pertama di sini saya catat, Hana itu mandul. Dan Hana ini tidak mempunyai keturunan, ya. Dan dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Di Alkitab ada banyak tokoh perempuan yang mandul, ada banyak sekali, ya. Tetapi hanya ada 2 yang ditulis Tuhan telah menutup kandungannya. Yang pertama adalah orang-orang di salah satu kerajaan, saya lupa, orang-orang ini perempuan-perempuan jahat. Dan satu-satunya yang disebut namanya mandul dan Tuhan telah menutup kandungannya hanya Hana. Elizabeth mandul tapi tidak pernah dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Artinya apa? Bagi orang Israel, kalau ditulis Tuhan telah menutup kandungannya, ini adalah hukuman atau kutukan. Dan ini sangat tidak menyenangkan bagi perempuan Israel pada zaman itu. Karena punya anak itu segala-galanya.
Sedangkan Hana ditutup kandungannya, dihukum sama Tuhan. Lalu yang kedua, Hana adalah istri poligami. Dalam ayat 2 dikatakan orang ini mempunyai 2 istri. Dan poligami pada saat itu dianggap wajar. Ini bukan peristiwa yang wajar, tapi dianggap wajar. Kenapa? Karena Hana mandul. Jadi laki-laki itu kalau punya istri-istrinya mandul, dia boleh poligami. Dan itu dianggap wajar. Pertanyaannya gini, perempuan mana yang senang dimadu? Tidak ada. Laki-laki pun kalau dimadu juga tidak ada yang senang. Artinya dia mengalami penderitaan yang siksaan batinnya, siksaan hati. Lalu yang ketiga, dia sering diprovokasi madunya. Dalam ayat 6 dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Dalam teks aslinya dikatakan provok, ya, memprovokasi. Ya kalau dibahasakan sekarang ini bisa dibilang si Penina ini lambe turah ya. Suka cari masalah, suka cari gara-gara. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, dibikin masalah sama Penina. Mana enak hidup dengan orang yang seperti ini ya, tentu tidak enak ya. Kita punya teman yang tidak hidup setiap hari, pun kalau dia sering provokasi itu tidak enak. Ini hidup tiap hari, dia harus menikmati itu setiap hari, setiap saat bahkan. Lalu yang keempat, masa depan suram tanpa anak. Ini tidak ada di dalam teksnya itu, tapi kita bisa lihat tradisi mereka, ya, tradisi orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Seandainya Elkana meninggal dan Hana tidak punya keturunan waktu Elkana meninggal, maka Hana tidak akan mendapatkan harta Elkana sepeser pun. Karena tidak punya keturunan, warisan itu untuk anak, bukan untuk istri. Nah, sebenarnya Hana ini punya harapan hidup kalau dia diberi sedekah atau sebagian hartanya oleh Penina. Tapi kita tahu Penina itu suka cari gara-gara. Mungkinkah Penina memberikan uangnya atau bahkan memelihara Hana sampai Hana itu meninggal? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kelihatan dari perlakuannya. Jadi masa depan Hana ini sangat suram ya pada zaman itu untuk perempuan Israel ya. Lalu yang kelima ya, tidak ada dukungan rohani. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi Hana ini sudah mengalami masalah rumah tangga, mandul, dipoligami, diprovokasi, masa depannya suram. Lalu dia datang kepada hamba Tuhan yang namanya Eli. Dan ketika datang dia ketemu hamba Tuhan ini, dibilang kamu mabuk. Dan dia sedang berdoa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ngadepi masalah di rumah dengan pasangan, dengan anak atau masalah pekerjaan apapun, datang ke salah satu hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan mabuk. Betapa sakitnya. Ini sudah siksaan batin, siksaan jiwa, siksaan apa lagi, siksaan fisik mungkin ya. Tidak tahu saya mengalami siksaan fisik atau tidak, karena saya tidak tahu ya. Tapi saya yakin sakit semua ini hatinya ya. Lalu masih mengalami siksaan rohani, tidak didukung oleh hamba Tuhan. Wah, ini siksaan yang luar biasa. Lalu di ayat 14 dikatakan, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Jadi ibarat Bapak Ibu datang ke hamba Tuhan lalu dibilang, berapa lama lagi kamu berdoa? Ndang pulang sana. Nah, seperti itu kalau dilogatkan sekarang ya. Lalu di ayat 17 ya, ini masih berlanjut penderitanya. Eli menjawab keluh kesahnya Hana. Tapi kita lihat jawabannya. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Jawaban ini kayaknya bagus. Tapi ini bukan jawaban yang baik. Ini jawabannya malas. Loh, kenapa? Bayangkan Bapak Ibu mengalami situasi seperti Hana. Mandul, dipoligami, disakiti hati oleh madunya. Lalu suaminya juga ya mencintai, juga
sedikit egois kan. Dia bilang apa? Lebih penting aku daripada 10 anak. Ya. Itu kan sedikit egois ya. Harusnya kan yang lebih penting itu perasaannya Hana, bukan dirinya Elkana. Elkana tidak punya masalah, tapi dia sedikit egois. Lalu datang kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhannya cuma bilang gini, pergilah dengan selamat, Tuhan pasti memberikan apa yang kamu minta. Ini jawaban malas. Harusnya gimana? Ya ditanya dong, masalahnya apa? Hana ngalami masalah apa? Kenapa kok menangis? Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan? Gitu harusnya. Tapi jawaban Imam Eli hanya singkat, padat, jelas memang. Tapi itu bukan jawaban terbaik. Nah, Hana ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan kemungkinan, saya tidak tahu ya, ada atau tidak orang yang pada zaman sekarang ini mengalami penderitaan seperti Hana. Saya kok lihatnya sedikit ya, mungkin ada tapi sedikit. Kita bisa belajar dari Hana. Kita bisa belajar lihat penderitaan Paulus, lihat penderitaan Tuhan Yesus, lihat penderitaan Hana. Sudah berat ya, tapi Hana masih bisa survive. Dia tidak menyerah dengan keadaannya. Penderitaan bukan akhir dari segalanya, tetapi keputusan Tuhan yang menentukan akhir dari segalanya. Ini yang Hana pegang di dalam hidupnya sehingga dia bisa survive di tengah keadaan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Hana ini? Yang pertama adalah di dalam 1 Samuel 1 ayat 16, di situ dikatakan, kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berdoa dengan ketulusan. Permintaannya dia sampaikan dengan apa adanya. Tuhan memeriksa hatinya. Tuhan tahu kalau Tuhan kasih anak kepada Hana, dia pasti akan menyerahkan. Dia doa dengan apa adanya dan dia lakukan doanya. Ini doa yang sangat-sangat tulus, doa yang benar, doa yang baik. Dan sangat terlihat di sini bahwa Hana tidak meminta Tuhan untuk mengubah keadaan. Hana tidak mendoakan, jadikan Penina itu baik mulutnya, tidak lambe turah lagi. Jadikan Elkana itu laki-laki yang tulus mencintaiku. Dan Tuhan, tolong ubahkan hamba Tuhan Imam Eli ini supaya dia bisa memperhatikan aku, memperhatikan orang yang datang kepada dia. Tapi dia tidak minta itu semua. Dia bilang apa? Tolong kasih aku hambamu ini anak supaya apa? Anak ini aku kasih ke Tuhan. Dia tidak minta keadaan berubah, tapi dia minta dia yang diubah. Jangan minta keadaan berubah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu doa yang salah. Dan saya tidak yakin Tuhan bisa mau menjawab itu. Kalau kita minta kita yang diubah, saya yakin Tuhan pasti menjawab. Jadi doalah dengan ketulusan. Apa adanya. Dan ketika kita mengucapkan janji di dalam doa kita, sungguh-sungguh dilakukan. Itu doa yang tulus, Tuhan lihat. Pernah enggak sih Bapak Ibu berdoa seperti ini ya? Dengan tulus apa adanya, ngomong apa adanya, dengan jujur. Jangan-jangan enggak pernah. Nah kalau enggak pernah ini antara dua. Satu enggak punya masalah atau enggak pernah sembahyang. Ya. Jadi ayo kita perbaiki kehidupan doa kita. Doa dengan tulus, apa adanya, minta sama Tuhan apa adanya, dan benar-benar dilakukan. Lalu yang kedua, Hana berdoa dengan kerendahan hati. Di dalam doanya tadi, di dalam ayat 16 ya, ada 3 kali kata hamba terucap di dalam doa Hana. Dan kebiasaan di Alkitab ketika disebutkan 2 kali ini artinya sudah sungguh-sungguh. Apalagi 3 ini sudah paten, tidak bisa diganggu-gugat. Artinya Hana ini membuktikan bahwa dia sangat merendahkan hatinya, sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan.
kita jangan doa dengan kesombongan. Tuhan, aku pernah melakukan ini. Tuhan, aku sudah buat banyak untuk Tuhan. Masa Tuhan tidak mau tolong aku? Tuhan, aku ini pendidikannya tinggi loh. Tuhan, aku ini hartanya banyak loh. Kok Tuhan tidak memberikan aku pertolongan? Kalau Tuhan tolong aku kasih dah ini semua untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah merasa layak ditolong. Karena sebenarnya hidup kita itu kasih karunia. Tidak layak untuk ditolong. Kalau kita berdoa dengan kesombongan, saya tidak yakin juga Tuhan akan menjawab. Tapi saya yakin Tuhan itu pasti mengampuni. Kalau kita pernah melakukan seperti itu, minta ampun sama Tuhan. Karena sebenarnya kita tidak pernah layak untuk ditolong. Lalu yang ketiga, apa yang bisa kita ambil dari Hana? Dan ini adalah pelajaran yang paling penting yang kita bisa pelajari dari seorang Hana. Ya. Pikirkan doa kita untuk apa. Nah, perkara yang kita doakan, perkara yang kita hadapi, penderitaan yang kita alami, ini kita minta diselesaikan itu untuk apa? Apakah untuk kenyamanan kita? Atau untuk supaya jiwa kita tidak gelisah lagi, jiwa kita tidak takut lagi? Atau ini milik Tuhan? Kita lihat kisahnya Hana. Hana minta seorang anak. Dan kita tahu lahirlah Samuel. Samuel ini pada awal hidupnya saja dia sudah diserahkan kepada Imam Eli. Dia tinggal di dalam bait Allah. Lalu Samuel ketika dewasa, dia banyak sekali berkarir sebagai seorang nabi Tuhan yang menasehati Daud, yang dia mengurapi Daud, dia juga mengurapi Saul ya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang Samuel lakukan semasa hidupnya. Artinya lahirnya Samuel dari Hana bukan semata persoalan pribadi Hana, tetapi ini persoalan umat Tuhan. Kalau tidak ada Samuel waktu itu, Israel tidak ada. Tidak ada yang mengurapi Daud, tidak ada yang cari Daud. Samuel dicari loh Daud. Sampai dia sangat berusaha kan ketemu sama Isai itu. Sudah keluar anaknya 11, enggak masih ada satu lagi. Ini kalau bukan Samuel enggak mungkin. Dan ini kelihatan ya bahwa Samuel dipakai Tuhan menjadi nabi yang besar di Israel sana. Dihormati Samuel ini ya, karena Israel sangat menghormati Daud sebagai raja yang luar biasa ya. Raja yang sangat membesarkan kerajaan Israel pada zaman dulu. Dan orang Israel tahu bahwa Samuel ini yang mengurapi ya, dan sangat dihormati. Nah kita lihat permasalahan apa yang kita doakan. Benarkah perkara kita ini milik Tuhan? Benarkah apa yang kita doakan ini untuk kemuliaan Tuhan? Coba cek Bapak Ibu Saudara. Kalau ini hanya ambisi pribadi kita, Tuhan berhak untuk tidak mengabulkan. Karena bukan urusannya Tuhan. Jadi ayo Bapak Ibu, serahkan diri kita ini sepenuhnya untuk Tuhan. Seperti Hana menyerahkan Samuel. Dia tidak menuntut apapun kepada Samuel. Tidak menuntut, satu-satunya anak loh ini Samuel. Dia tidak nuntut nanti, nah kalau mama sudah tua, tolong rawat mama. Tidak ada permintaan itu. Dia benar-benar lepaskan. Kita bagaimana? Serahkan diri untuk Tuhan tidak? Untuk kemuliaan Tuhan tidak? Untuk rencana Tuhan tidak? Loh berarti tidak boleh bekerja? Loh boleh. Cuman kita bekerja ini untuk apa? Untuk siapa? Benarkah kita serahkan untuk kemuliaan Tuhan? Benarkah di dalam pekerjaan kita ada firman Tuhan yang kita terapkan di situ?
Benarkah di dalam rumah tangga kita terapkan firman Tuhan di situ? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Kita koreksi diri kita koreksi hidup kita. Sebenarnya untuk apa kita hidup? Ada orang berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan tolong jamah sakitku. Pertanyaannya gini, emangnya kalau sudah Tuhan sembuhkan, kita punya kontribusi apa untuk Tuhan? Saya bersyukur kalau bisa menjawab, aku akan kontribusi ini untuk Tuhan. Benar enggak dilakukan? Benar enggak diserahkan? Tuhan berkati aku kekurangan sekali, enggak cukup gajiku, enggak cukup gaji suamiku. Emangnya kalau sudah diberkati, kontribusi kita untuk kerajaan Allah apa? Kita pikirkan tidak? Coba pikirkan lagi doa kita. Kalau itu untuk pribadi kita, boleh, sangat tidak apa-apa. Tapi Tuhan juga berhak untuk tidak menjawab. Karena itu persoalan pribadi kita. Mungkin kita sedang dalam penderitaan, Bapak Ibu. Tetapi itu pasti rencana Tuhan. Pasti ada dalam kehendaknya Tuhan. Dan Tuhan memang mau itu terjadi di dalam diri kita. Lihat Hana. Dan ada banyak sekali tokoh di dalam Alkitab. Ada Paulus, ada Musa, yang Tuhan hancurkan hidupnya dulu di awal pelayanannya. Dikosongi benar-benar. Ada banyak teman-teman saya hamba Tuhan yang juga cerita dan bersaksi kepada saya, dihabiskan benar-benar sama Tuhan. Mau melayani itu ekonomi saya dihancurkan, bahkan keluarga saya punya masalah, tapi saya survive di situ. Akhirnya saya bisa jadi hamba Tuhan. Banyak Bapak Ibu. Dan mungkin keadaan kita sedang mengalami penderitaan yang begitu berat. Ditinggal orang yang dicintai, keadaan ekonomi mulai goyah. Ya, karena pandemi ini kan saya yakin ini alatnya Tuhan untuk mengikis yang namanya kepribadian kita, karakter, ambisi, kebodohan kita, kecerobohan, dikikis habis sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi murni, dipakai untuk Tuhan. I don't get older, I level up. Kata-kata ini kalau diterjemahkan ini, aku tidak bertambah tua, tapi aku naik level. Bapak Ibu Saudara, jadi tua itu masalah. Terutama yang wanita. Ya. Kalau sudah muncul keriput, aduh, ya. Sudah tua, ini masalah. Ya. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Laki-laki juga sama sebenarnya. Tambah tua, tambah loyo, tambah lemes, tenaganya tidak bisa strong lagi. Ya. Tapi kita tidak bisa menolak itu. Biarkan itu terjadi. Nikmati, nggak usah beli skincare banyak-banyak Bapak Ibu. Di skincare tetap aja keriput gitu loh. Ya. Mau apa sih gitu loh. Ini suatu kerugian sebenarnya. Kita bertambah tua itu kerugian loh. Jadi jangan senang ulang tahun, nambah umur, tambah tua, tambah rugi. Tapi saya mau ingatkan kita semua, termasuk saya juga. Ini kata-kata ini saya terkena di dalam pikiran. Kalau sudah rugi jangan mau sial. Kita tambah tua, tidak belajar apa-apa, sudah kemampuannya di situ terus, pola pikirnya di situ terus, tidak bertambah bijak, tidak bertambah dewasa, tidak bertambah sabar juga. Ini sudah rugi, sial. Jadi ayo kita ambil pelajaran, berubah, level up, ya, naik level. Jadi tua itu kerugian. Tapi akan jadi kesialan kalau kita semakin tua bertambah usia tidak belajar sesuatu yang lebih baik. Ada satu kata-kata yang mengatakan gini, we all must suffer one of two things, the pain of discipline or the pain of regret. Artinya gini, kita semua manusia pasti mengalami penderitaan salah satu dari dua ini. Yang pertama, penderitaan karena disiplin. Yang kedua, penderitaan karena menyesal. Antara dua ini, kita pasti kena salah satunya. Pilih. Kita mau menderita karena disiplin atau karena menyesal.
Alangkah lebih bijak kalau kita mau mendisiplin diri, perbaiki kehidupan doa dengan tulus, doa dengan kerendahan hati, lalu pikirkan, apa ini bener enggak untuk kemuliaan Tuhan, didisiplin di diri. Lebih enak daripada kita menderita karena aduh iya sayang dulu kenapa aku enggak memperbaiki kehidupanku, tidak berubah, tetap gini aja, menyesal, dan itu tidak enak. Jadi ayo kita lebih maju lagi di dalam Tuhan. Lebih baik menderita karena disiplin daripada menderita karena menyesal. Saya ingin bacakan satu ayat terakhir yang bisa Bapak Ibu pegang sebagai ingatan dalam Ibrani 10 ayat 35-36 mengatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap memegang kepercayaan di hadapan Tuhan. Tetap berpegang teguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, meletakkan harap hanya kepada Tuhan, menyerahkan diri untuk rencana Tuhan. Saya yakin ada upah besar yang menanti Bapak Ibu Saudara. Dan kita butuh yang namanya ketekunan. Jadi ayat ini bagus sekali, dia butuh ketekunan. Artinya setiap hari kita harus bangun ya, berdoa, dekat sama Tuhan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara berpegang teguh kepada iman kepada Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan meskipun dalam keadaan penderitaan. Kita belajar dari Hana ya, yang mengalami begitu banyak penderitaan tapi dia bisa survive. Kita bisa belajar apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, kita bisa pelajari, kita bisa teladani, dan saya yakin ada upah besar menanti. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami ucapkan syukur kepada nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang sudah mengasihi kami semua. Kami yakin Tuhan, penderitaan yang kami alami, keadaan buruk yang kami terima saat ini, bahkan kami harus ditinggalkan orang yang kami kasihi, keadaan ekonomi kami terpuruk, apapun penderitaan yang kami alami Tuhan, kami yakin itu kehendak-Mu. Dan juga kami yakin tidak ada sesuatu yang buruk dari kehendak-Mu Tuhan. Buat kami belajar untuk mengerti maksud baik-Mu, agar kami bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi rumah doa bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Agar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang berkenan, yang menyerahkan diri untuk rencana Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan permasalahan kami, menyerahkan pekerjaan kami, dan apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di mana kami berada, di situ firman-Mu kami terapkan Tuhan. Ajar kami Roh Kudus, tolong kami. Kalau kami tidak kuat, kami percaya tangan Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan inspirasi agar kami bisa keluar dari penderitaan kami dan tetap taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik. Kiranya kasih setia Tuhan Yesus yang terus menghibur kita semua. Oh, Tuhan Yesus setia tidak akan meninggalkan kita semua. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat pujian ini untuk masuk dalam rencana Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita, dan hanya ada di dalam Tuhan kekuatan. Ketika kita lewati penderitaan, percayalah kekuatan surgawi itu akan menaungi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu.
ku menyembahmu. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku lepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa Bapak. Ketika kita berada dalam penderitaan, ketika tekanan hidup begitu berat, bahkan ketika kehidupan kita berjalan biasa-biasa saja, tetap terus mengiring Tuhan, tetap terus ada dalam kehendak Tuhan. Mari kita serahkan kehidupan kita untuk mengiring Tuhan dalam situasi apapun, situasi senang, situasi biasa saja. Bahkan ketika kita dalam penderitaan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendisiplinkan diri untuk hidup dalam rencana Tuhan, untuk memperbaiki kehidupan kita, intim dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami untuk jadi bejana-Mu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami. Bahkan ketika penderitaan itu datang, kami mau bergantung, kami mau berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah kami Bapa, berkatilah kami hari ini, dan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, berkatilah ya Tuhan, lindungilah kami semua dari paparan virus corona, lindungilah kami semua dari kecelakaan orang-orang jahat. Tuhan, Engkau memberkati mata pencarian dan pekerjaan kami, kehidupan ekonomi kami. Tuhan, kami percaya Engkau akan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa, anak-anak kami semuanya kami taruh dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk Sekolah Bintang Harapan. Tuhan berkati sekolah ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Kau sebentar kami akan kembali kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan kami apapun. Kami percaya berkat-Mu ada pada kami. Terima kasih ya Tuhan, segala hormat bagi Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun Engkau berada, turunlah berkat atasmu dari Allah Bapa, melimpah dalam kehidupanmu kekuatannya, damai sejahteranya, dan Yesus Kristus dengan kasih-Nya terus menolong, memberikan kamu kekuatan semua, dan Roh Kudus akan menuntun, memberikan kekuatan baru dan perubahan-perubahan baru dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai semua untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.